Lupakan semua yang Anda tahu soal strategi. Ternyata, ini bukan soal bersembunyi di kegelapan. Justru sebaliknya, kemenangan terbesar itu seringkali diraih terang-terangan di depan mata. Nah, untuk memahami seni yang paradoks ini, kita nggak akan cuma baca buku. Kita akan langsung berkonsultasi dengan ahlinya. Ya, Sang Jenderal Sun Tzu sendiri. Kalau Sang Jenderal ada di sini sekarang, saya yakin dia bakal tersenyum simpul mendengar kesalahpahaman ini. Dia mungkin akan bilang, kalian pikir strategi itu seperti ninja yang menyelinap di malam hari? Wah, itu keliru sekali. Kenyataannya jauh lebih cerdik dan jujur saja lebih mengejutkan. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Kalau bukan dengan sembunyi-sembunyi, terus gimana caranya Sang Jenderal menang? Jenderal, tolong ajari kami bagaimana kami bisa menerapkan seni mengelabui langit untuk menjebrangi samudra ini dalam hidup kami. Nah, ini dia inti ajarannya, Mantian Gohai. Ini bukan soal jadi nggak kelihatan, tapi soal menjadi begitu normal, begitu biasa, sampai-sampai Anda diabaikan begitu saja. Ini adalah seni untuk membuat langkah besar Anda terlihat sangat-sangat membosankan, sehingga nggak ada satu orang pun yang sadar. Saya bisa bayangin ya, Sang Jenderal melihat kebiasaan kita di zaman sekarang dan cuma bisa geleng-geleng kepala. Mematikan status online, bersikap misterius di kantor, semua itu menurut beliau seperti menyalakan lampu suar di tengah malam. Tindakan-tindakan itu justru menyalakan radar semua orang, bikin mereka bertanya-tanya, dia lagi nyembunyiin apa ya? Lihat perbandingannya di sini, jelas sekali. Kegelapan bikin orang jadi waspada, jadi siaga. Tapi kenormalan itu bikin orang menurunkan pertahanannya. Inilah kamuflase yang paling sempurna. Karena membuat lawan Anda berpikir, oh itu kan hal biasa. Dan tepat di saat itulah, Anda punya kebebasan penuh untuk bergerak. Baik, Jenderal, teorinya luar biasa. Tapi gimana cara kami menerapkan kebijaksanaan kuno ini di dunia modern yang serba cepat ini? Coba kita lihat bagaimana strategi ini bekerja di dunia nyata. Buat Anda yang pebisnis, Sang Jenderal punya nasihat penting. Kalau Anda teriak-teriak, kami akan mendisrupsi pasar. Itu sama saja seperti membangunkan raksasa yang lagi tidur. Dan mereka akan menghancurkan Anda bahkan sebelum Anda sempat mulai. Sang Jenderal mungkin akan memberi contoh seperti ini. Bayangkan Anda punya kedai kopi, tapi sebenarnya mau mengubahnya jadi coworking space. Jangan diumumkan, lakukan pelan-pelan. Minggu ini tambah colokan. Minggu depan tingkatkan wifi dengan alasan pemeliharaan rutin. Lalu ganti kursi kafe jadi kursi kantor satu persatu. Pesaing Anda, mereka cuma lihat, oh kedai kopinya lagi ada perbaikan kecil. Padahal Anda sedang mengubah total model bisnis Anda tepat di depan mata mereka. Sekarang, Sang Jenderal mengajak kita ke medan perang yang lain, kantor. Beliau pasti akan memperingatkan kita kalau menunjukkan ambisi secara terang-terangan di lingkungan yang kompetitif itu bisa jadi kesalahan fatal. Itu sama saja mengundang sabotase dari rekan kerja. Terus, gimana caranya meloloskan ide brilian Anda kalau ada manajer yang selalu menolaknya? Jangan ajukan ide itu secara langsung. Sebaliknya, ajukan proyek X yang super standar dan membosankan. Lalu, selipkan proyek A Anda yang sebenarnya sebagai lampiran teknis atau catatan kaki kecil. Manajer Anda akan menyetujui proposal yang kelihatannya rutin itu tanpa pikir panjang dan tanpa sadar dia baru saja memberi lampu hijau untuk agenda tersembunyi Anda. Cerdik sekali. Dan yang paling menarik, strategi ini ternyata juga berlaku untuk diri kita sendiri. Sang Jenderal akan mengingatkan kita bahwa musuh terbesar kita seringkali ya diri kita sendiri. Kenapa kita sering gagal berubah? Karena kita mengumumkannya ke semua orang. Deklarasi itu malah menciptakan tekanan dan perlawanan dari dalam diri. Nah, ini perbedaannya jelas sekali. Daripada teriak, mulai besok saya diet, Sang Jenderal mungkin akan menyarankan kenapa tidak diam-diam menambahkan salad ke makan siangmu setiap hari. Daripada mengumumkan, saya mau menulis buku. Lebih baik curi waktu 15 menit untuk menulis saat semua orang pikir Anda lagi nonton TV. Ini adalah seni menipu otak kita sendiri untuk mau berubah.
Jadi, setelah kita berkonsultasi langsung dengan sang ahli strategi, apa kebijaksanaan mendalam yang bisa kita bawa pulang? Apa pelajaran terakhir yang beliau ingin kita benar-benar pahami? Dan inilah pelajaran terakhir dari sang jenderal. Mungkin ini yang paling penting. Sebuah wawasan yang sangat kuat. Bahaya yang sesungguhnya itu bukan datang dari ancaman yang jelas-jelas terlihat, tapi dari niat yang tersembunyi rapi di balik senyuman ramah dan rutinitas sehari-hari. Jadi, kalau ada satu hal yang sang jenderal ingin kita ingat, inilah intinya. Kekuatan sejati itu terletak pada kemampuan untuk membuat agenda terbesar Anda terlihat seperti hal yang paling sepele. Di dalam kebosanan yang Anda ciptakan untuk orang lain itulah terletak kebebasan Anda untuk bergerak dan menang. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan langsung dari sang jenderal untuk Anda renungkan. Dengan menggunakan rutinitas harian Anda sebagai kamuflase, samudera besar apa yang sebenarnya sedang Anda persiapkan untuk Anda seberangi?